Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang soleh-solehah. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 6, subtema keempat, yaitu pembelajaran terakhir di tema ke-7. Dan nanti dilanjutkan dengan pembahasan soal evaluasi. Ini pembelajaran terakhir subtema tema 7. Untuk besok pagi kalian penilaian harian tema 7. Jadi kalian harus mempersiapkan diri. Tapi ya anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, silakan kalian buka buku paket kalian pada pembelajaran ke-7 di halaman 152. Pembelajaran 6. Ayo mengamati. Benda memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Amati gambar berikut ini. Ayah sedang bekerja di ruang kerja. Banyak benda yang digunakan. Coba sebutkan kegunaan benda itu. Meja digunakan untuk menaruh benda atau menaruh barang. Banyak sekali sebetulnya gunanya meja. Ini cuma salah satunya. Kemudian bolpen digunakan untuk menulis. Buku digunakan untuk tempat menulis. Jadi kita menulisnya itu menggunakan bolpen. Kemudian tempat yang untuk menulis itu di buku, jangan di dinding atau di lantai, tapi silahkan di buku. Kemudian kursi digunakan untuk duduk. Nah, itu kegunaan benda yang dipakai ayah bekerja. Kemudian gambar kedua, ibu sedang memasak di dapur. Banyak benda yang digunakan. Coba sebutkan kegunaan benda ini. Nah, maaf, ini jawabannya ada di bawahnya karena tempatnya tidak cukup untuk menulis jawaban. Pertama, pisau digunakan untuk memotong. Timbangan digunakan untuk mengukur berat benda. Panci digunakan untuk merebus, merebus makanan atau merebus sayuran. Sendok digunakan untuk mengambil makanan. Dan bawahnya, ayo jawab. Pelajari kembali benda-benda dan kegunaan di atas. Apa yang terjadi bila benda digunakan tidak sesuai kegunaannya. Nah, ini tadi kegunaan benda. Jadi benda itu harus digunakan sesuai dengan kegunaannya. Kalau tidak digunakan tidak sesuai kegunaannya, maka itu pertama tidak pada tempatnya. Yang kedua, mungkin benda itu bisa mudah rusak. Kemudian lanjut ke halaman 153. Isilah nama benda sesuai dengan kegunaannya. Mari kita jawab. Nah, untuk yang pertama, nanti kita baca kemudian kita cari jodoh menurut
benda sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam bacaan. Nomor 1, benda yang terbuat dari kulit. Ayah membawa ke kantor benda itu untuk membawa alat tulis. Benda itu adalah, nah nomor 1, nah ini isinya. Dan nomor 2, ibu memotong dengan benda ini. Benda ini terbuat dari besi. Benda ini berguna untuk memasak. Benda ini adalah pisau. Dan nomor 3, aku terbuat dari tabung. Aku berguna menampung air. Aku terbuat dari plastik. Aku adalah ember. Aku berbentuk balok. Aku berguna sebagai alas tidur. Aku terbuat dari busa. Aku adalah kasur. Benda ini terbuat dari plastik. Benda ini digunakan saat hujan. Benda ini adalah jas hujan. Nah, ini jawabannya. Dan kita lanjut ke halaman 154. Ayo berlatih. Kita harus menggunakan benda sesuai dengan kegunaannya. Berikut adalah gambar anak yang tidak ikut aturan. Tulis jawabanmu mengapa mereka tidak mengikuti aturan. Nah, ini ada 4 gambar. Ini gambar anak tidak mengikuti aturan. Nah, ini nomor 1, kalian amati kenapa gambar pertama ini perbuatan anak yang tidak mengikuti aturan. Dia membawa selang air. Nah, alasannya kenapa ini disebut tidak mengikuti aturan? Mungkin karena harusnya selang air itu digunakan untuk, nah seperti itu nggih. Nah, terus yang nomor 2, ini ada kucing yang sedang di kursi. Seorang anak membawa sapu lidi. Sapu lidinya digunakan untuk memukul kucing. Apakah ini benarkah sapu lidi digunakan untuk memukul kucing? Nah, ini kan tidak sesuai aturan. Nah, anak ini tidak sesuai aturan. Seharusnya sapu lidi itu digunakan untuk apa? Kemudian yang bawah, yang ini nomor 3, ini gambar ketiga ini, anak ini bermain korek api. Nah, anak ini juga tidak menurut aturan. Harusnya korek api digunakan untuk apa? Tidak boleh untuk apa? Nah, kemudian ini anak mencoret-coret tembok ini juga tidak menurut aturan. Kenapa ini tidak boleh dilakukan? Harusnya anak ini kalau ingin menggambar di mana? Gitu nggih. Silakan kalian tulis alasan kalian kenapa keempat gambar ini disebut anak tidak ikuti aturan, ya, tidak sesuai aturan penggunaan benda. Silakan kalian tulis dan nanti hasilnya kalian kirim ke Google Classroom. Kemudian yang 155, halaman 155. Ayo bercerita. Perhatikan gambar di samping. Apakah yang digunakan? Perhatikan gambar di samping. Manakah yang kegunaan benda sesuai dengan kegunaannya? Tulisannya, diulangi. Perhatikan gambar di samping. Manakah yang menggunakan benda sesuai dengan kegunaannya? Ceritakan dengan kata-katamu sendiri. Nah, ini ada 2 gambar sama-sama membawa serok sampah dan sapu lidi. Nah, dari kedua gambar ini mana yang menggunakan benda sesuai kegunaannya? Yuk, kira-kira yang mana? Yang pertama sapu lidi untuk memukul temannya. Yang kedua sapu lidi untuk menyapu dan serok sampah untuk mengambil sampah. Nah, tentunya gambar yang sesuai menggunakan benda sesuai kegunaannya adalah gambar yang B. Itu ya. Dan bawahnya ayo berlatih. Petani membuat 42 sapu lidi. Nah, ini
42 sapu lidi itu jumlah sapunya ini jumlahnya 42 sapu lidi. Kemudian petani kemudian membuat lagi 20. Nah, 20 sapu lidi. Nah, jadi petani tadi membuatnya 2 kali. Yang pertama itu 42, yang kedua adalah 20 sapu lidi. Sapu lidi petani ada. Nah, jika ditulis maka menjadi nih 42 ditambah 20, maka jumlah sapu lidi petani jumlahnya semuanya ada 62. Menghitungnya dari satuan 42, 40 puluhan, 40-an 2 satuan. Kemudian 20, berarti 20-an 0 satuan. Menghitungnya dari yang satuan 2 ditambah 0 sama dengan 2. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi 42 ditambah 20 sama dengan 62. Terus bawahnya dari 62 sapu lidi terjual 30 sapu lidi. Berapa sapu lidi petani? Nah, ini gambarnya ada 62 sapu lidi, yang ini 60, yang ini puluhannya ada 6, satuannya ada 2. Jadi 62 sapu lidi. Kemudian dijual 30, maka diberi coret 30 biji sapu lidi, nggih. Nah, masih berapa? Nah, ini 62 dikurangi 30. Dari satuannya dulu, 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 3 dikurangi 3, 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi 62 dikurangi 30 sama dengan 32. Ya, begitu ya. Insya Allah kalian pasti bisa karena sudah sering berlatih. Lanjut ke halaman 156. Jika dari 62 sapu lidi terjual 32 sapu lidi, berapa sisa sapu lidi petani? Nah, dari 62 tadi terjual 32, maka dicoret sapu lidi yang terjual 32 dicoret 32. Maka kalimat matematikanya ditulis 62 dikurangi 32. Menghitungnya dari satuan dulu. 2 kurangi 2 sama dengan 0. Kemudian 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi 62 dikurangi 32 sama dengan 30. Gitu ya. Ingat dari satuan, dari yang belakang dulu menghitungnya. Perhatikan kembali penjumlahan berikut. 42 ditambah 20. Itu sama dengan 62. 62 dikurangi 30 sama dengan 32. 62 dikurangi 32 sama dengan 30. Tadi sudah dijelaskan menghitungnya dari satuan kurangi satuan, puluhan kurangi puluhan. Kini ku tahu penjumlahan dan pengurangan memiliki hubungan. Nah, untuk ini sekarang soal yang di bawahnya. Kerjakan soal berikut. Ada penjumlahan dan pengurangan. Nih, contohnya 59 ditambah 32. Ambil satuannya dulu. 55 dikurangi 32. 5 Astagfirullahaladzim. Maaf, ulangi lagi nggih. 55 ditambah 32. Ambil angka satuan yang depan 5 ditambah angka satuan yang belakang 2. 5 tambah 2 sama dengan 7. Kemudian puluhan tambah puluhan. 5 puluhan ditambah 3 puluhan berarti 8. Maka 52 ditambah 32 sama dengan 87. Kemudian bawahnya 87 dikurangi 32. Sama menghitungnya dari satuan dulu. Dari angka 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. 87 kurangi 32 sama dengan 55. Kemudian bawahnya 87 dikurangi 55.
Ambil angka satuan dulu. 7 kurangi 5 sama dengan 2. 8 kurangi 5 sama dengan 3. Jadi 87 dikurangi 55 sama dengan 32. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan sendiri seperti yang Bu Farida jelaskan. Ingat, ya, baik pengurangan maupun penjumlahan itu yang dihitung dari angka yang posisinya nilai tempatnya di satuan dulu. Satuan kurangi satuan, puluhan kurangi puluhan. Kalau penjumlahan sama satuan ditambah satuan ditulis, kemudian puluhan ditambah puluhan baru ditulis. Nah, seperti itu nggih. Nah, seperti itu. Itu anak-anak untuk pembelajaran ke-6, pembelajaran terakhir di tema yang ke-7 sudah selesai, sudah Bu Farida jelaskan. Kemudian untuk soal pembahasan evaluasi 4 itu nanti pembahasannya akan Bu Farida langsung share ke grup saja nggih fotonya. Jadi nanti kalian saat belajar menyelesaikan atau menjawab pertanyaan yang ada di pembelajaran ke-6. Setelah selesai, bagian yang dipoto kirim ke Google Classroom. Kemudian lanjut untuk mengerjakan soal evaluasi. Nah, nanti bisa kalian cocokkan dengan pembahasan soal evaluasi yang Farida kirim fotonya di grup info tugas. Nah, untuk besok pagi kalian ulangan tema 7 atau tema G hari Rabu ya. Dan nanti hari Kamisnya kalian sudah pindah ke buku yang terakhir yaitu tema H atau tema 8. Tetap semangat ya anak ya. Sedikit lagi kalian sudah mau menyelesaikan pembelajaran di kelas 1. Nah, demikian tadi anak-anakku materi yang bisa Bu Farida sampaikan. Banyak kurangnya Bu Farida mohon maaf. Mari pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa nurut pada orang tua dan selalu jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.